Atau mungkin nanti bisa di-share sih sebenarnya. Di-download dulu file-filenya nanti biar sekalian eh, praktek seperti itu. Eh, Langsung saja saya persilahkan untuk Pak Ishak mengisi LTV kali ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih ya rekan-rekan semua yang sudah gabung. Eh, nggak pakai semangat pagi sih, Mam. Oke ya. Iya, Nah, Pak. ya teman-teman, kita efektifkan waktu 1 jam untuk mengkompres materi yang 1 semester. Oke, mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Itu ada 3 file. Yang file pertama adalah file materi, yang kedua file virtual background, yang ketiga adalah file Python yang nanti kalau teman-teman eh, mau nyobain bisa langsung di situ aja ya. Kalau mau ngulangin dari awal ya boleh juga, tapi kalau nggak akan terkejar waktunya. Oke, sekarang kita mulai aja. Oke, kelihatan ya, Bang? Ya, kelihatan Pak. Kelihatan ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba eh, mengulas tentang pengantar machine learning ya. Dan mungkin tidak akan mendalami tentang Python ya, karena nanti Pythonnya akan didalami di seri yang akan dipandu oleh Pak Anwari atau mungkin Pak Iman juga lebih andal di situ. Tapi nanti ada beberapa codingan yang akan kita lihat. Oke, kita percepat aja. Mudah-mudahan sebelum 4:30 kita udah masuk ke codingnya ya. Ya, pengantarnya dulu ya. Oke, pakai ini aja. Yang saya kasih ke teman-teman itu bentuknya HTML. Silakan teman-teman langsung buka aja. Ya, kita lihat sekilas dulu ya tentang kaitannya machine learning dengan artificial intelligence berdasarkan strategi nasional Bapak Joko Widodo tahun 2020, tahun 2019 hingga 2024 ini ya. Kita lihat di sini dia masuk dalam visi Indonesia 2045 ya. Kenapa saya cuplik ini? Karena kaitannya dengan 78 tahun Indonesia terus melaju untuk Indonesia atau bisa kita ganti untuk smart plan maju ya. Oke, kita lihat di sini dia punya harapan besar terkait dengan machine learning ini yang menjadi bagian dari artificial intelligence ya. Kita singkat aja. Kemudian di slide yang kedua ini, di sini saya tuliskan pengembangan sistem AI berdasarkan data itu tidak sama dengan data atau machine learning algorithm. Jadi ada 2 hal yang terpisah ya teman-teman. Pengembangan sistem AI-nya itu hal yang terpisah. Dia lebih condong kepada arah proses bisnisnya. Kemudian data dan machine learning itu terpisah lagi. Dia lebih kita lihat dari sisi teknologinya gitu. Metodologi apa yang kita pakai, kemudian algoritma apa yang kita pakai, kemudian distribusi datanya cocok dengan jenis model yang bagaimana seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di sini di sebelah kiri ini kita lihat metodologi teknis bisa kita anggap kegiatan dari data science atau AI ini adalah kegiatan teknikal. Tapi kalau di sebelah kanan bisa kita anggap bahwa data science dan artificial intelligence ini kita anggap jadi sebuah kegiatan bisnis. Jadi ini ada 2 hal yang terpisah. Kalau dia dianggap sebagai kegiatan teknikal, maka kita lihat di sini prosesnya mungkin yang seperti teman-teman sudah mungkin tahu atau kayak Mas Radit itu membuat diagram pohon seperti itu, saya kira terimajinasi atau terinsight dari gambar-gambar yang sering dipakai di pembahasan tentang data science atau artificial intelligence ya. Mulai dari data, target data, pre-processing, dan seterusnya hingga modelnya jadi. Dan di 1 jam ini saya usahakan sampai modelnya jadi dan kita deploy menjadi web platform ya. Yang mungkin tidak akan kita taruh di hosting yang cloud karena sudah habis juga yang berbayarnya. Yang kita pakai nanti yang local hostnya aja. Kemudian yang sebelah kanan itu kita lihat dari proses bisnisnya. Mungkin ini lebih condong di level-levelnya coach kita ya Pak Yoga atau yang di atasnya yang melihat itu secara global, kemudian mengetahui bahwa awal problemnya apa gitu. Jadi pain problemnya apa, kemudian solusinya apa, sehingga jadilah dia semacam proses bisnis nanti dilempar ke arah proses teknikal.
Kemudian kita lihat frameworknya yang dipakai oleh teman-teman yang mengelola hal-hal yang seperti ini. Kita lihat di sini ada beberapa sertifikasi ya, mulai dari TOGAF, DODAF, ITIL, COBIT, CME, PMBOK. Nah ini saya lihat ini ada PMBOK ya, makanya memang rencananya kita di SME R2 Upgrading ini hari ini harusnya yang isi Pak Hari Kumar ya. Saya sudah berapa kali kontak, cuman masih sibuk ya. Mungkin di pekan depan atau pekan depannya lagi itu yang isi adalah Pak Hari Kumar. Kenapa saya kutip beliau? Beliau memang mengarahkannya ke Pak Ishak Halim, tapi saya bilang saya ngundang Bapak, bukan ngundang Pak Ishak Halim, karena kita mau ngambil insight dari pembuat buku PMBOK pertama berbahasa Indonesia yang bukan oleh orang Indonesia. Itu adalah beliau, Pak Hari Kumar. Kita berharap nanti ilmunya dari beliau. Kemudian di slide yang ketiga, kita lihat letak dari machine learning ini di mana di peta dari AI dan deep learning ya. Machine learning ini letaknya di tengah-tengah sebenarnya. Karena dia masih memerlukan fitur ekstraksi ya sebenarnya. Jadi kita masih di machine learning ini masih memerlukan kita sebagai manusia untuk melihat datanya dulu, baru kemudian melakukan proses yang kita sebut otomasi ya. Kalau di deep learning itu cenderung tidak, cenderung langsung saja data yang menjadi sumber itu langsung dijadiin masuk ke dalam sistemnya dia, gitu lah ya. Oke. Kemudian kita coba lihat lagi subfieldnya dari AI ini, kita lihat banyak sekali ya. Computer vision ini bidang sendiri ya. Kalau di kampus ini bidang kelompok keahlian tersendiri ya. Ini ada NLP, speech processing, machine learning dan seterusnya. Nah, speech processing ini sebenarnya waktu dulu saya sempat juga mau membuat ini ya. Jadi kita adalah ya dengan kakak kita ada pesantren untuk membuat hafiz Quran, tapi itu kewalahan dari sisi panitianya untuk, karena itu beasiswa, dari 1.000 orang yang akan diambil adalah 10 orang. Bayangkan seperti itu, si ustadznya harus mendeteksi di level pertama bacaannya apakah memang sudah memenuhi kriteria atau tidak. Karena yang menilai itu adalah orang, cukup lama waktunya. Maka bisa sekali harusnya kita misalkan mengundang yang dari Saudi, kemudian kita rekam, kemudian kita definisikan bahwa dataset yang disajikan oleh pemaparan bacaan Quran oleh beliau itu sudah sempurna. Kita kemudian maka kemudian kalau sudah punya dataset dari ustadz-ustadz yang kita akui, misalkan makhorijul hurufnya pas, maka bisa jadi sebenarnya itu bisa kita pakai untuk membuat model ya. Lalu kemudian membantu sekali bagi lembaga-lembaga atau pesantren yang memang mau menseleksi orang-orang yang mau ngambil beasiswa tahfiz Quran misalkan seperti itu. Nah, ini idenya ada tapi ininya implementasi yang saya kira cukup rumit. Kemudian machine learning, data mining ini anak informatika dulu ya, di puluhan tahun yang lalu data mining ini kita anggap masih apa sih kerjaannya, cuma ngomongin data, tapi sekarang ternyata nyambung dengan yang big data Pak Hermawan kemarin, ternyata ini penting ya. Kemudian knowledge engineering, kemudian sebelah kanan ini ya bentuk aplikasinya ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi, ini ada untuk teori aja kira-kira ada 19 slide, mudah-mudahan bisa sempat saya sampaikan ya. Kita lihat lagi ada expert system ya. Kalau kita lihat di sini expert system ini dia masih cenderung berdasarkan ini ya, rule base ya. Kalau kita pernah lihat baca penelitiannya orang tentang serangan cyber, itu kan sekarang sudah banyak yang membuat intrusion detection system ya. Jadi dia melihat diterapkannya juga di seluler ya. Jadi apakah misalkan di jaringan itu membaca bahwa itu serangan tertentu, yang dari mana dia tahu itu serangan? Dilihat dari seperti kita. Kalau misalkan kita melakukan RRC sampai RRC connection request sampai RRC connection complete, maka message normalnya itu seperti apa gitu. Kalau misalkan di tengah-tengah itu ada message yang membuat dia menjadi drop atau fail, maka itu kan menjadi kita anggap itu sebuah serangan ya. Nah, kumpulan dari RRC attempt sampai RRC setup complete yang normal itu kita jadiin dataset, kemudian kalau misalkan ada message di tengah-tengahnya, maka itu adalah dianggap sebuah serangan. Nah, penerapan dari orang-orang anak-anak jaringan itu adalah bagaimana misalkan proses request HTTP
kalau misalkan dari ada yang menyediakan di Kaggle. Kaggle itu apa? Kaggle itu adalah sebuah platform yang mengumpulkan dataset yang boleh kita akses gratis publik oleh siapa saja, dan itu terlegitimasi ya. Jadi dari situ bisa kita ambil dataset itu, baru kita lihat bahwa kalau misalkan request dari HTTP itu seperti itu message-nya, maka dia normal. Tapi kalau dia misalkan ada message yang tidak diketahui, maka itu dianggap sebagai serangan. Maka dia pakai rule jadinya. Jika titik-titik maka, jika titik-titik maka, seperti itu. Nah, ada lagi yang namanya case base ya. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada example-nya ya. Contoh misalkan ada customer C1, C2, C3, C4. Kita lihat misalnya fiturnya ada dua aja ya, sex sama age-nya. Nah, kita lihat di sini ada action-nya N atau Y gitu. Nah, kalau pertanyaannya misalkan C5 dengan inputan sex adalah F, kemudian age-nya ada 20, maka dia Y atau N. Maka kalau dia kita pakai rule, cenderung dia adalah if then ya. Tetapi kalau kita menggunakannya pendekatan case base, maka dia akan melihat similarity-nya gitu. Nanti gimana? Nanti kita lihat di salah satu contoh model dari klasifikasi nearest neighbor. Nanti kita coba lihat. Oke. Kemudian sekali lagi saya ingatkan, goal saya untuk menyampaikan ini dalam 1 jam adalah teman-teman kebayang proses machine learning seperti apa. Codingnya nanti ada, perkara codingnya nanti belum dipahami, nanti ada, sudah saya share codingnya ya. Nah, kemudian kita masuk di sini. Jadi dalam metodologi machine learning ini selalu datanya itu diambil untuk dipecah menjadi 2 hal. Yang pertama adalah data untuk dibuat jadi training data. Kemudian data yang dipakai untuk ngetes datanya. Jadi kalau misalnya kita ada 100 data, maka 80-nya kita ambil sebagai data training, 20%-nya atau 20 datanya kita pakai untuk data ngetes dari model yang dihasilkan dari training tadi. Setelah itu baru kita ukur nanti. Nah, cara mengukur error-errornya banyak metodenya lagi ya. Banyak metode untuk mengukur, ada root mean square, ada macam-macam lah ya. Saya juga nggak terlalu hafal semuanya. Nah, kemudian dari situ kita ambil errornya yang paling kecil, baru nanti model itu yang nanti sebagai model yang cocok untuk di machine learning itu. Jadi, Mas Imam kalau ada yang mau jadi lead ya, saya jadi. Oke. Nah, gambar di sini mau menunjukkan itu sebenarnya. Training data, learn, baru jadi model. Nah, nanti modelnya nanti sudah jadi ya. Jadi nanti di coding yang saya share itu ada sebuah model yang sudah jadi. Model yang kita pakai adalah Artificial Neural Network dan Random Forest. Itu 2 model yang memang kemarin saya pakai, kemudian kita deploy jadi web base-nya. Oke. Sekarang kita coba dalamin lagi perbedaan antara rule based dengan machine learning ya. Rule based ini cenderung yang biasa kita gunakan untuk if then condition ya. Misalkan kondisinya false ya, dia lari kemana, baru true dia lari kemana. Nah, sekarang pertanyaan saya atau pertanyaan kita teman-teman, kalau squad itu pakai apa sebenarnya? Squad itu pakai apa? Jika dia titik-titik overshooting, jika dia titik-titik maka power, maka red. Bisa teman-teman simpulkan sendiri apakah dia maksudnya rule based atau sebenarnya dia machine learning. Kemudian kalau kita lihat di machine learning, itu dia berdasarkan dataset yang ada itu dijadiin sebuah data training. Lalu kemudian data training itu dipecah ya, ada yang 80-20, ada yang 70-30, macam-macam ya. Kita tidak berdebat di masalah pembagian persennya, tetapi yang pasti dia membagi dengan data porsi training yang lebih besar. Lalu kemudian sisanya dipakai untuk data test. Setelah itu, maka jadi sebuah model. Modelnya ini yang nanti jika dia diinputkan sebuah data baru di new data ini, maka dia akan mengeluarkan sebuah prediksi. Berdasarkan apa? Berdasarkan model yang kita pakai. Model yang kita pakai ini banyak sekali. Nanti kita lihat apakah dia supervised, apakah dia unsupervised. Nanti kita lihat. Intinya seperti itu. Bedanya antara rule based dengan machine learning. Sekarang bisa teman-teman cerna sendiri apa yang ada di kantor kita ini. Sebenarnya dia ada yang sudah masuk kategori machine learning atau dia sebenarnya rule based ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat tipe dari learning-nya ya. Ada yang disebut dengan supervised learning, ada unsupervised learning. Nomor 3 dan 4 nggak usah kita bahas. Di supervised learning, datanya itu ada feature, ada labelnya gitu. Jadi ada tujuan akhirnya, ada target kelasnya gitu. Kalau kita lihat di sini, misalkan atribut 1 ya. Jadi sebenarnya kolom ya, tapi diistilahkan atribut ya. Ada yang bilang feature, pokoknya kolom aja lah ya. Kita memahaminya kolom. Atribut 1, atribut 2, atribut 3. Kemudian ujungnya adalah outputnya adalah kelas. Kalau kita lihat di sini atribut 1 yes, atribut 2 large, kemudian atribut 3 125K.
maka dia kelasnya adalah no. Nah, nanti apapun datanya ini ya. Nah, kemudian dari supervised learning ini, karena dia membutuhkan ujungnya adalah goal dari sebuah kelas, maka dia itu punya atau masuk dalam kategori klasifikasi misalkan. Misalkan, apakah ini klasifikasinya dense urban? Apakah ini klasifikasinya urban? Berarti dia klasifikasi, mengkelompokkan. Kemudian yang kedua, regression atau prediction. Maka dia masuknya supervised learning. Misalkan prediksi bahwa RF ini tidak kena efisiensi, misalkan seperti itu ya. Atau misalkan di bagian lain itu kena efisiensi, berdasarkan dataset pasti. Tidak mungkin tidak ada datasetnya. Nah, kalau dia unsupervised learning, yang paling gampang kita lihat adalah dia tidak punya target kelas. Makanya dia itu masuk dalam jenis clustering. Misalkan ini kelompok kelompok kategori kaya, kelompok kategori miskin gitu. Jadi dia tidak perlu target kelas di unsupervised learning. Dan nomor 3 dan 4 nggak usah kita bahas ya. Nah, kalau kita lihat lagi pendalaman dari supervised dan unsupervised ini, di supervised learning ini kita lihat seperti di sebelah kiri ini, sama ada data feature-nya atau data kolom ya, kita sebut aja data kolom gitu ya. Feature 1, feature 2, feature 3, dan seterusnya. Misalkan di sini feature-nya adalah weather, temperatur, maka labelnya adalah target kelasnya. Itu contoh misalkan di sini wind speed misalkan, strong, fair, weak, seperti itu ya. Berdasarkan dari feature si weather ini, misalnya apakah sunny atau rainy ya, atau temperaturnya warm atau cool, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari distribusi penyebaran datanya, misalkan klasifikasi dia seperti ini ya, seperti ini ya. Seperti ini. Jadi dia bukan Y sama dengan AX tambah B, tapi dia lebih arah kayak eksponensial seperti itu ya. Tapi kalau dia regresi, dia hanya dipengaruhi oleh slope atau AX, A-nya itu kan biasa disebut slope, atau B dia, intercept ya. Nah, seperti gambar yang teman-teman bisa lihat kalau kita membuat pola dari scatter plot KPI-KPI yang kita ya, cenderung kayak regresi gitu ya semuanya ya. Nah, kalau dia unsupervised, itu dia tuh tidak bisa ditarik garis gitu. Contoh misalkan gambar yang di sebelah kiri kanan bawah, tapi yang paling kanan ya, tulisan yang unsupervised, yang seperti bulat-bulatan telur itu. Nah, dia harus dikelompokkan gitu. Makanya dia cocoknya adalah clustering ya. Nah, ini contohnya misalkan monthly consumption 1000 hingga 2000. Saya nggak tahu ini satuannya apa, mungkin pengulangan ya. Kemudian commodity badminton racket. Maka dia masuk kepada time consumption-nya itu di jam 6 sampai jam 12 gitu. Jadi target kelasnya dia tidak perlu kalau di unsupervised learning. Kemudian kita bisa simpulkan di machine learning algorithm ini, kalau kita pecah dua besar, dia jadi supervised learning di sebelah kiri, unsupervised learning di sebelah kanan. Supervised learning itu masuk kepada klasifikasi dan regresi. Turunan dari klasifikasi itu banyak. Kemudian regresi turunannya juga banyak. Di unsupervised learning itu ada clustering yang tadi kita lihat contohnya, dan ada yang lain ya yang tidak mungkin kita bahas semuanya. Tetapi inti yang mau saya sampaikan, teman-teman di sini tahu ya bahwa machine learning itu ada dua hal besar, supervised dan unsupervised. Contoh supervised yang klasifikasi dan regresi, yang unsupervised adalah yang clustering. Oke, kemudian kita coba agak masuk di dalam ke machine learning ya. Karena dia kita lihat dari sudut pandang pekerjaan teknikal, tadi kita udah bahas ada dua pekerjaan bisa dilihat dari dua sudut pandang. Dari sudut pandang ini adalah pekerjaan teknikal ya. Maka kita perlu bermain-main dengan data. Maka data understanding maksudnya. Kalau tadi dia lihat dari sudut pandang bisnis, maka business understanding maksudnya. Jadi dia tahu pain problemnya dan tahu goal yang mau di-achieve. Kalau di sini kita melihat dari sudut pandang data, maka data understanding-nya berarti data pre-processing, kemudian data model, kemudian evaluasi model, kemudian deploy modelnya gitu. Ini adalah 4 pekerjaan yang dilakukan oleh engineer machine learning untuk menghasilkan sebuah model. Nah, contoh kasusnya bagaimana? Contoh kasusnya, oh ini belum masuk dalam contoh kasus ya. Kita lihat kembali contoh dataset misalkan. Contoh dataset. Nanti datasetnya udah saya share juga di situ, udah ada di file Python-nya ya. Kita lihat di sini, ini contoh data dengan 3 kolom ya, atau 3 feature dan 1 label. Area, school district, direction, kemudian goal target kelasnya adalah host price. Kita lihat di sini datanya ada 5. Maka pada data yang 5 ini, kalau memang datanya cuma segini, maka kita harus bagi dia menjadi 2. Pertama data training, kemudian dia data test. Nah, data training ini yang nanti diambil untuk menghasilkan model. Kemudian model itu dites dengan menggunakan data test. Baru kita lihat nanti errornya.
yang error paling kecil itulah yang diambil, seperti itu. Kemudian kita lihat contoh di sebelah kanan. Nah, data pre-processing. Tadi ada pekerjaan technical untuk memulai pekerjaan machine learning dari sudut pandang technical, pekerjaan technical. Salah satunya yang pertama adalah data processing. Apa yang dengan data pre-processing? Data processing ini adalah sebenarnya intinya membersihkan data. Kita kan udah sering bermain dengan data-data ya. Kan banyak sekali data yang kadang-kadang, contoh misalnya di sini, missing or incomplete. Contoh misalkan datanya nggak ada. Di kolom sex itu ada yang nggak ada nilainya ya. Itu ada male, female, tapi dia kosong gitu. Artinya itu diapain ya data kosong itu. Yang kedua adalah noisy. Noisy itu maksudnya kalau dibilang dia outlier, ya bisa juga. Tetapi ini memang jauh sekali ya. Misalkan data salary itu biasanya ribuan atau ratusan atau juta. Dia malah minus 10 gitu. Maka data ini kan jadi noise ya. Kemudian data inconsistent. Data inconsistent ini misalkan di kolom sex itu misalkan dia sebutnya male atau female, tetapi ini kalau female kadang-kadang sebut girl. Ini kan jadi mengganggu ya, mengganggu data. Nah, ini yang harus kita lakukan di data pre-processing. Bagaimana tekniknya? Nanti tekniknya banyak ya. Misalnya data yang kosong itu, di contoh nanti file Python yang saya share itu kita pakai nanti adalah mengambil nilai rata-rata. Contoh, tapi harus yang nilainya integer ya. Kalau nilainya string ya nggak bisa. Misalkan kita datanya kosong di edge, di kolom edge. Maka yang kosong itu kita isi dengan berapa? Yang kosong itu bisa kita isi pertama dengan cara average-nya. Average dari keseluruhan kolom, maka kita taruhlah di situ. Yang kedua, nilai yang sering muncul bisa. Yang ketiga, nilai max-nya atau nilai min-nya. Atau yang keempat, nol aja ditaruh gitu. Jadi banyak macam-macam jenis untuk mengisi data filling ini. Nggak kita bahas ya, tapi yang salah satunya yang tadi saya sebutkan nanti kita pakai akan nilai average. Nah, kemudian kita lihat lagi contoh pekerjaan yang diselesaikan oleh machine learning ini. Contoh misalkan salah satu yang di kategori supervise ya, supervise, dan di sebelah kiri ya key nearest neighbor. Nah, kalau kita lihat di sini, contohnya adalah ide dasarnya sebenarnya contoh ada kumpulan binatang ya, kumpulan binatang gajah, jerapah, harimau, kelinci, kucing ya. Sekarang kita masukkan sebuah data baru, contoh misalnya boneka kucing-kucingan ya seperti ini ya. Apakah dia masuk dalam kesimpulannya nanti target kelasnya adalah harimau atau kucing atau apa gitu? Harusnya jawabannya adalah kucing. Nah, bagaimana proses cara kerjanya ya? Ya nanti teman-teman bisa kaitkan dengan fenomena yang ada sekarang ya, jadi biji apa segala macam apa nanti bukan. Contoh misalnya kita lihatnya dari peta dari grafik scatter plot yang di sebelah kiri ya. Ini adalah misalkan age dan income ya. Age dan income. Di sini ada empat kategori ya. Ini adalah contoh dari pelanggan seluler dengan kategori membeli paket pulsa ya. Apakah dia basic service, apakah e-service, apakah plus service, ataukah total service. Jadi ada 4 kategori customer berdasarkan 2 feature, yaitu kolom age dan kolom income. Kalau misalkan umurnya sekian dan income pendapatan gajinya sekian, maka dia adalah misalkan total service, seperti itu ya, dari dataset yang ada. Pertanyaannya, jika ada data baru dengan umur tertentu dan income tertentu, maka dia ini kemungkinan beli paket pulsanya apa, seperti itu. Nah, ini harusnya tim Pak Hermawan sudah sampai ke sini, saya kira sudah sampai seperti ini ya untuk analitiknya. Nah, kalau kita menggunakan nearest neighbor, maka pekerjaan kita yang pertama adalah menghitung jaraknya. Kalau teman-teman masih ingat-ingat dulu waktu kuliah, kan kita harus mengukur vektor di sini ya. Kalau misalkan kita lihat dari peta saja, peta grafik scatter plot ini, ya dari pengamatan mata ya kelihatan itu yang dekat itu tuh titik yang warna pink itu kan. Itu kan terlihat secara display penglihatan mata kita. Tetapi kalau kita jalankan dia dalam sebuah mesin, maka bagaimana? Kan kita harus pakai Euclid ya, jarak Euclidean ya kan. Maka kita lihat mencari Pitagoras dari 2 dimensi, atau jika dia 3 dimensi, kita harus mencari Pitagoras dari 3 dimensi. Teman-teman pasti ingat lah ya untuk mencari Pitagoras dari 2 dimensi yang misalkan di sebelah kiri ini. D, cara menghitung D adalah ya kurangin saja ya, Y1 kurang Y2, maka kan dapat titik dari tingginya ya, baru kuadratin, baru kemudian cari yang luas panjang alasnya, X2 kurang X1, kuadratin, baru di akar, maka kan kita dapat Pitagorasnya. Itulah yang dilakukan sebenarnya di
model yang nanti si Python ini memudahkan kita dengan tidak perlu lagi masuk ke dalam rumus ini. Kita tinggal panggil doang gitu. Tinggal panggil doang, dia udah melakukan pekerjaan ini. Tapi paling nggak kita harus tahu dasarnya. Kemudian kalau dia 3 dimensi ya berarti 3 sumbu ya ada Z-nya ya. Seperti yang digambar kiri bawah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah karena dia K nearest neighbor, maka berapa tetangga yang perlu kita ambil gitu. Kan ini titik-titiknya seperti ini ya. Nah, ini titiknya yang tanda tanya ini. Kalau kita ngambil satu tetangga terdekat, ya berarti yang di ini kan. Berarti yang di sini kan, tetangga ya. Tapi kalau kita misalkan ngambil K-nya sama dengan kedua, maka mungkin yang terdekat kedua yang ini ya, kalau yang pandangan mata ya. Kalau kita ngambil K-nya 3, maka yang ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana menentukan jumlah K? Nah, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan saya juga ya waktu belajar, tapi ya sulit juga memang menjawabnya. Tetapi ada pendekatan untuk pendekatan akademik untuk menjawab nilai K yang berapa sebenarnya. Karena kalau K-nya terlalu sedikit, maka rentan outlier ya. Di sini ada tuliskan terlalu sedikit, rentan outlier. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngambilnya K1, sedangkan dia misalkan titiknya di mana ya? Satu misalkan di sini gitu. Titik pertanyaannya di sini. Maka misalkan yang terdekat nanti keambilnya yang ini, outlier gitu keambilnya. Maka tidak fair dia. Maka kita jangan ngambil yang terlalu sedikit. Tetapi kalau dia terlalu banyak, misalkan pertanyaannya nanti di sini. Kalau kita ngambil lingkaran yang terlalu banyak, semuanya keambil gitu. Sedangkan yang lain-lain ini berdasarkan warna, dia ada 4 kategori ini. Maka makin ribet dia menyimpulkannya ya. Kalau kita mengomentarinya secara gambar seperti ini ya. Nah, begitulah cara kerjanya. Jadi, apa yang dilakukan untuk melakukan itu? Nah, kita seperti yang tadi kita bagi dua, dia training dan data test ya. Misalkan di sini ada 7 data, ada 8 data, maka kita bagi data test, data training. Nah, data training itu seperti tadi dijelaskan membuat model klasifikasi, testing nanti untuk mengetes dari model yang kita buat. Nah, kalau nanti kita cek, misalkan model yang sudah jadi, model pertama yang sudah jadi, misalkan kita cek, kita input, kita udah tahu sebenarnya jawabannya 3, kita masukin jawaban 2, berarti dia ada error di situ, nggak bagus berarti kita ulangin lagi proses untuk membuat model machine learningnya, model machine learningnya yang kita ulangi, bikin lagi gitu, dan seterusnya. Iterasi itulah yang dilakukan sama orang-orang yang melakukan pekerjaan ini. Nah, kemudian bagaimana menentukan K-nya? K-nya ini nanti bisa kita coba-coba jadinya. Kalau dia K1, kalau dia K2, kalau dia K3, kalau dia K4. Kalau nanti kita hitung errornya, kemudian ada grafik seperti di bawah ini. Kalau dia sudah pada titik kulminasinya, kemudian dia turun lagi, maka puncaknya itulah. Ini pendapat dari beberapa para pakar yang saya dengar ya. Jadi puncaknya itulah yang diambil. Contoh misalkan di sini berarti K-nya 4. Berarti K4 itulah yang paling valid dalam hal ini untuk digunakan. Seperti itu ya, lihat dari grafik yang akurasi sebelah kiri. Kalau masih rumit membayangkan ini, maka kita coba lihat di analogi yang di sebelah kanannya. Contoh misalkan ini, ada segitiga biru, ada lingkaran hijau. Nah, kalau kita pertanyaannya adalah yang bintang. Bagaimana bintang ini bisa kita tentukan? Kalau tadi misalkan dia adalah dibagi menjadi sumbu X-nya adalah umur, kemudian sumbu Y-nya adalah income atau gaji, maka jika ada pertanyaannya bintang, maka dia ini berapa sebenarnya? Dia ini akan beli paket internet berapa? Maka cara si KNN ini adalah pertama dia mencari neighbor pertamanya dari setiap titik yang ada. Dia cari, misalnya ini ya, ada garis-garis ini kan. Dia cari ini. Lalu kemudian tahap berikutnya dia akan membuat semacam klasterisasi ya, di mana setiap bintang yang jatuh pada area klaster ini pasti dia terdekat ke titik yang berada di dalam ini. Kalau misalkan saya pertanyaannya ada bintang di sini, pasti dia ke sini. Kalau saya taruh misalnya bintangnya dari sini, pasti terdekatnya ini. Kalau dia di sini, ya udah masuk areanya ini. Ya ini mirip-mirip kayak borderan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah yang nggak selesai ya. Seperti itu ya. Oke, seperti itu kira-kira analoginya. Kemudian selanjutnya dari data set ini yang dia output akhirnya adalah 4 value ya, 4 value paket internet, maka pertanyaan berikutnya adalah ini yang di nomor 8. Nah, dari sini kita untuk menyelesaikannya tidak perlu mengambil semua feature ya, tidak perlu mengambil semua feature. Kita ambil cukup 2 aja. Kalau lebih boleh nggak Pak? Ya bagus itu. Tapi nanti berbanding lurus dengan waktu konsumsi ya. Oke, ada yang chat. Waktu
belum setengah 5 kan? Perlu nanti nggak sempat praktek. Jam berapa nih? Oke. Nah, ini kita ambil dua kolom aja, age sama income ya. Age sama income. Inilah yang kita jadiin dua buah feature ya. Istilahnya feature, tapi intinya adalah kolom ya. Kita gunakan untuk menghasilkan label atau kolom goalnya ya. Nah, pertanyaan tanda tanya ini ya, tanda tanya ini. Nah, kalau dia misalkan umurnya 50, kemudian ini income-nya saya nggak tahu nih, mungkin 1,66 miliar mungkin ya, kayak ini kayak gaji yang pegawai bakti mungkin. Nah, ini berapa ini pertanyaannya, dia akan beli paket internetnya apa? Nah, ini kita gunakan dua sumber feature untuk menghasilkan goal-nya apa. Nah, kalau gitu kita seperti gambar yang tadi ya, ini yang udah kita bikin scatter plot-nya. Dua scatter plot ini sumbu X, sumbu Y-nya adalah umur sama income. Baru kita sebar titik-titik ini. Titik-titik ini adalah yang value-nya ya dari dataset yang ada. Lalu kemudian kita cari, kalau dia K-nya 1, misalkan K-nya 1 ya, ini contoh K-nya 1, maka dia akan menghasilkan, ini kita lihat nih, kita akan menghasilkan total service. Kesimpulan akhirnya, dia akan beli paket total service kalau K-nya 1 gitu. Karena dia ngambil yang titik terdekat. Tapi kalau kita misalkan ngambilnya yang lain, misalkan kita menggunakan loncat aja ya, langsung dia cepat, langsung yang 5 gitu. Maka terjadi perdebatan di sini ya. Ya ini sama seperti kalau kita berdiskusi 2 orang ya, berdiskusi 1 orang yang cepat. Kalau dia 5 orang banyak masukan, tapi ya jadi lama waktunya. Nah, kita lihat di sini. Dia akan menjadi 5 tetangga. Dengan 3 tetangga yang diambil, dia beda-beda value-nya. 3 tetangga terdekat itu adalah plus service. Sedangkan 2 tetangga, dia adalah total service. Nah, kalau gitu ada 2 kesimpulan di sini ya. Maka tidak ada metode baku untuk menyimpulkan apakah ini demokrasi ataukah suara terbanyak ya, seperti itu ya, atau musyawarah kayak negara kita tahun depan. Nah, maka yang diambil adalah yang paling banyak. Maka jika kita menggunakan 5 KNN, kesimpulannya adalah kawan ini yang punya gaji 1,66 miliar dan dengan umur 50, dia akan membeli paket internet plus service. Maka dilema dari nilai K ini, inilah yang ya memang harus dilakukan pengujian terus ya. Tidak ada yang baku. Jadi kalau kita ngambil kesimpulan dari cerita saya tadi, KNN itu ceritanya jadi seperti ini ya. Kalau misalkan ada bintang di sini, bintang ini adalah data baru ya, data baru yang jadi pertanyaan. Sedangkan warna bulat-bulat, warna kuning dan biru muda ini adalah dataset yang ada. Kalau kita menggunakan K sama dengan 3, maka kita lihat lingkaran yang diambil adalah kesimpulannya adalah yang warna ungu. Kesimpulannya, si bintang akan membeli warna ungu. Tetapi ketika K-nya sama dengan 6, maka kita lihat jumlah yang paling banyak adalah warna kuning. Ya, ini seperti tidak menggambarkan warna partai ya. Jadi beda kesimpulannya. Nah, seperti itulah proses yang terjadi di machine learning dengan salah satu metodologi supervised yang subnya adalah KNN. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat gambaran tentang cara kerja machine learning ya. Kemudian sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, untuk terkait materi saya kira sudah. Ada yang mau ditanya sebelum kita ke 5 pas. Oke. Silakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan. Apa membingungkan jelasan saya? Ayo nanya-nanya, ayo. Kalau nggak ada, kita coba sambil jalan ya. Sambil jalan kita coba coba-cobanya ya. Nah, tools yang saya infokan ada di slide juga, saya infokan di sini ya. Ada beberapa macam tools yang bisa kita gunakan. Ini semua saya akan show-kan, nanti pendalamannya bisa berikutnya ya. Nah, ini kita lihat ada Python dan teman-temannya. Contoh misalkan ini, kalau kita mau menggunakan Anaconda, ini Mas Imam, slide saya ganti ke tampilan Anaconda ya? Masih browser ini Pak. Masih browser. Share all-nya kelihatan.
Ini ya, salah satu aja gitu. Ini adalah tampilan Anaconda. Anaconda ini teman-teman tinggal download aja, gratis ya. Gratis, tinggal download Anaconda, diinstal. Nanti kalau udah diinstal, akhirnya seperti ini gitu. Nah, bedanya Anaconda ini adalah dia sudah terintegrasi dengan banyak library gitu. Library-nya itu kalau kita lihat, ini environment-nya ini kan udah installed ya, sudah terinstall, artinya install sudah terinstall gitu. Tapi kalau kita nanti menggunakan beberapa seperti Google Colab ya ada yang harus kita install ya seperti itu. Kemudian kalau kita install Anaconda, salah satu nama jenis ular ini, maka di dalamnya itu sudah ada beberapa include. Contoh misalnya Jupyter Notebook sudah ada, teman-teman tinggal pakai aja ya, tinggal nanti diklik launch. Kemudian yang biasa dipakai Spider nih, Spider ya, tinggal diklik launch, udah. Kemudian Visual Code nih yang sering dipakai sama Mas Iman sama Mas Amari ya. Nah, tinggal klik aja launch, udah jadi gitu. Itulah Anaconda ya. Kemudian kalau misalkan nanti saya klik yang Jupyter Notebook, ini saya klik launch, maka nanti dia akan tampil seperti ini. Nah ini seperti ini. Ini kelihatan ya, kelihatan ya. Ini contoh misalkan dia akan lari seperti ini, seolah-olah kita punya notebook sendiri seperti itu ya. Nah ini seperti ini. Nah nanti tinggal teman-teman buka aja file misalkan ini ya, misalkan nih saya buka nih ya, file yang tadi saya kirim sample number 1. Misalkan saya buka, nah dia akan tampil seperti ini tampilannya. Nanti kita tidak akan bermain-main di sini karena kita ceritanya Google Colab ya. Nah seperti ini, tampilannya seperti ini. Nah oke. Nah kalau yang kedua itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman bukanya adalah Spider ya, Spider, maka tampilannya adalah seperti ini. Ya seperti ini. Ini ada tampilan Spider. Sebelah kiri adalah kolom kode yang kita ketik-ketik ya. Nanti sebelah kanan adalah hasilnya, sebelah kanan bawah ini. Ini contoh misalnya ya. Nanti oke itu dulu. Oke, yang ketiga, kalau misalnya kita mau buka Visual Code, saya kira udah sering lihat ya Visual Code ya, Visual Code. Ya, seperti inilah tampilannya ya. Tidak terlalu ini saya sih, tidak terlalu familiar. Karena kalau di run suka kadang-kadang nggak jalan. Kemudian kalau kita main di Google Colab, nah Google Colab seperti judulnya ya Google Colab. Nah ini adalah seperti ini. Nah inilah yang akan kita selesaikan sampai jam 5 ini ya. Ini sudah saya kirim tadi, sudah saya kasih daftar bukunya ya sebelah kiri. Teman-teman nih lihat nih belajar basic machine learning by Isa Ginting. Sebelah kirinya udah ada nih kayak daftar pustakanya seperti itu ya. Nah sekarang kita mulai aja ya dulu ya. Yang paling simpel aja nih. Kalau saya cuma mau nambah keterangan, itu teman-teman gampang ya. Contoh misalkan seperti ini. Ini ya, misalkan saya mau bikin baru ya. saya klik aja nih ini ada kode dulu. Teman-teman, oke, sorry. Teman-teman kan sudah saya share filenya. Caranya teman-teman tinggal buka aja, misalkan taruh nanti di Google Drive-nya teman-teman, misalkan di sini ya. Misalkan saya taruh di Ishak Ginting ya, misalkan seperti ini. Belajar Python, oke. Kemudian sampel yang teman-teman buka nih, tinggal klik aja open with, kemudian Google Colab, atau ya double klik aja, dia langsung tahu bahwa itu adalah file yang harus dibuka di Google Colab. Setelah itu nanti akan muncul Google Colab-nya seperti ini. Setelah muncul Google Colab-nya seperti ini, teman-teman tinggal bermain di data-datanya. Nah sekarang kita coba dulu, belum upload data, tetapi kita coba-coba yang ringan-ringan dulu ya. Contoh misalkan tadi kalau saya mau bikin nama tulisan keterangan belajar basic dan bla 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 ya. Itu nanti kita di sini di bagian setelah ini nih, ini kan ada nih. Setiap bagian ini, setiap perantara antara row 1 dengan row 2 ada kode atau teks. Kalau kode berarti kodenya, tapi kalau teks misalkan ya kita klik aja, kalau tanda pagar 1 dia akan menjadi kayak header, tapi kalau dia tanda pagar 2 dia jadi sub header. Contoh misalkan gitu ya. Contoh. Jadi dia bukan program ya. Bukan codingannya. Contoh. Contoh, udah oke. Maka ini akan contoh, maka muncul di sini ya, muncul di sini kan contoh gitu ya. Contoh. Tapi kalau misalkan saya bikin dia adalah 2 tanda pagar seperti ini, 2 tanda pagar, 2 tanda pagar, dia akan jadi sub dari yang di atasnya. Dia akan jadi sub dari import dataset gitu ya. Oke, jadi ini nggak penting ya. Ini buat agar rapi saja seperti itu ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Nanti ini akan didalami mungkin nanti waktu di sesi Python ya. Saya yang ringan-ringan aja ya. Nah, Python contoh misalkan dia kalau sebagai kalkulator ya 1 tambah 1 ya kita ketik aja. Ini misalkan 1 tambah 2
Ya, kita klik run sama dengan enggak juga. Nah, sama dengan 3 gitu ya. Ya, ini teman-teman kalau ingat, kalau saya dulu pernah waktu SMA ini suka pertanyaan agak filosofi ya. Kenapa 1 tambah 2 sama dengan 3? Kenapa enggak 2? Kalau nanti pertanyaannya kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Nanti teman-teman bisa jawab ya kalau karena itu bukan biner gitu ya. Kalau 1 tambah 2 kenapa sama dengan 3? Kenapa enggak 4 gitu ya? Ya, itu saya mikir jawabannya adalah karena kita defaultnya adalah normally kita berbicara pada bilangan asli ya. Atau bilangan asli kan sehari-hari kita ngomong nggak bilangan bulat. Karena kita nggak ngomong minus ya. Tapi kalau ini diterapkan pada bilangan ganjil, maka 1 tambah 2 bisa jadi bukan 3 ya. Karena loncatannya 2 kali dia. Ya, itu intermezzo aja. Kemudian kalau kita mau ngeprint ya, kenapa sih harus hello world terus? Ya ganti aja kan. Print salam misalkan ya, salam pagi ya seperti itu ya. Salam pagi ya, teman-teman tinggal ini aja ya, jadinya salam pagi gitu. Dia langsung jawab sendiri kan. Kemudian teman-teman bisa sambil ngikutin ya, dia aja yang punya saya itu nggak apa-apa. Kemudian nih misalkan print naik gaji promosi ya, kita klik nanti dia keluarnya naik gaji promosi ya, dia nggak nolak kalau sini. Kemudian kita lihat lagi dia persamaan matematika ya, kalau 2 kali 2 tambah 1, maka yang didahulukan adalah yang kali ya, 2 kali 2 4 tambah 1 5, bukan 2 kali 2 tambah 1. Kalau 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 6. Nah, kita lihat kita run aja, walaupun sudah tanda centang di teman-teman, di running aja dia nggak masalah. Kemudian kalau dia variabel ya, misalnya A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan A kali B, maka C berapa? C-nya harus ditulis ya. Kalau C-nya nggak ditulis, nanti dia tidak akan menampilkan outputnya seperti itu. Tidak akan menampilkan outputnya karena dia mengambil nilai variabel C itu adalah A kali B. Perlu kita munculkan C-nya agar terlihat C sama dengan ya C dengan 6 ya, benar ya. Kemudian kalau mau ngulik-ngulik ya ini ya dikit-dikit lah, misalkan Fibonacci ya, Fibonacci. Misalkan 0, 1, 2, 3, 5 ya, kita bisa pakai rumus while seperti ini ya. Kemudian kalau kita mengambil stringnya ya, misalkan kita ketik word sama dengan pahala, tanda petik ya. Nah, pahala besar, misalkan ya kan. Maka kita bisa mengambil di sini, misalkan kita ngambilnya adalah word ke 0. Word ke 0 itu adalah huruf P-nya. Jadi bukan yang ke 1 ya. Terus kalau misalkan kita ngambil huruf yang kedua, ketiga misalkan ya, 3, maka dia akan mengambil nilai A-nya gitu. Benar kan? 0, 1, 2, 3. Kemudian kalau kita ngambil minus 1, dia adalah yang ujung, yang paling ujung. Misalkan pasti R nih, R kan. Kalau misalkan kita ngambilnya adalah 0 hingga berapa ya? 3 misalkan. Ya, dia akan mengambil PAH-nya gitu ya. Ya teman-teman bisa ngulik ya seperti itulah ya cara kerjanya. Oke. Ini cerita pengantarnya. Pengantar dari Python ya. Kemudian kita masuk ke import dataset karena kita goal-nya adalah mencoba machine learning ya. Nanti pendalamannya bisa di Mas Arya, Simam. Oke, import dataset. Nah, sekarang import dataset ini di Python itu dia ada library. Library itu maksudnya ya perpustakaan yang dia di situ ada database untuk jika kamu menggunakan perintah ini, kalau library-nya sudah kamu panggil, maka dia udah bisa langsung dipakai gitu. Tapi kalau kita nggak panggil library-nya, ya nggak bisa kita pakai. Contoh misalkan di sini ada NumPy, Matplotlib, Pandas, yang tujuannya berbeda-beda gitu. Ada yang untuk grafik, ada yang untuk data frame, macam-macam ya. Ya kita nggak belasin satu-satu, teman-teman tinggal baca aja, banyak ya pengertian NumPy, tinggal search aja di Google, banyak tuh. Nah sekarang kita coba import dulu ya, import dulu library-nya. Misalnya nih saya NumPy, Matplotlib, Pandas, kemudian Seaborn ya, satu lagi Seaborn. Ya banyak lagi, bukan hanya yang ini. Kemudian ada 2 cara mengimport dataset ya. Pertama misalkan import direct Google Drive. Jadi file yang nanti mau kita import itu teman-teman letakkan pada data drive yang di satu folder ini. Misalkan di sini ya. daily.statistic.csv misalkan seperti itu. Nanti di sini teman-teman tinggal panggil saja, tapi syaratnya di mount dulu gitu. Nah, nanti di bagian ini di mount ini karena ini ada tulisan mount drive. Nanti akan muncul langsung komen ini from google.collect import drive. drive.mount baru buka kurung tanda petik slash ya di mana nanti teman-teman taruh seperti itu ya. Nah, karena saya tidak mau mengambil dari situ, saya mau mencontohkan
Cara yang kedua adalah jika kita mengimport direct to sebuah portal gitu. Apakah ke Kaggle? Kaggle itu apa? Kaggle itu ini contohnya. Kaggle itu contohnya ini. Kaggle ini adalah paling tidak jadi insight buat teman-teman ya. Adalah platform untuk meletakkan banyak data yang bisa diakses oleh publik. Ya contoh sini ya, saya cuma baru satu ya. Kemudian satu lagi adalah di sini GitHub ya, GitHub ya, GitHub nih di sini ya. Nah, dari data GitHub yang sudah saya upload ke sinilah nanti yang kita gunakan. Terus terang kenapa datasetnya tidak saya gunakan dataset yang SmartBrain, karena harus saya upload ke GitHub ini ya. Jadi ini saya ambil dari data Ericsson yang dipakai di operator seluler tertentu tahun 2020 ya. Ini saya upload di sini. Dari sini nanti teman-teman akses langsung menggunakan import direct to GitHub. Komennya adalah df sama dengan pd pandas read csp, baru alamatnya, alamat si GitHub-nya saya itu raw GitHub sudah bla bla bla, baru delimiter tanda koma karena filenya bentuknya adalah bentuk koma seperti ini ya, jadi harus teman-teman pisah. Delimiter koma itu, baru kita lihat nanti headernya ya seperti ini tampilannya. Teman-teman bisa cobain ya nanti. Kalau yang ini saya kasih tanda yang import direct Google Drive, ini saya kasih tanda petik agar dia jadi ini aja, jadi komen aja. Jadi nanti yang teman-teman run adalah yang ini, tinggal di run aja, maka nanti akan langsung headnya kelihatan ya, head datanya seperti ini ya. Ada banyak baris lah, 173 kolom. Ini 5 row karena kita ngelihat headnya aja ya. Kalau nanti mau ngelihat 5 terbawah ya ketik tail seperti ya, tapi nggak semua ya saya munculin ya, nanti lihat aja. Kemudian kita lihat lagi yang penting-penting karena goal kita adalah mau lihat machine learning ya kan, df info. Nah, ini ya kita ketik df info, kelihatan lah di sini ya info-infonya ya. Kemudian pekerjaan selanjutnya seperti tadi yang di teori itu kan harus data pre-processing ya. Maka kita mau ngelihat dulu nih visual data yang ada nih bagaimana nih. Kita lihat nih ya, misalnya df.setIndexDate. Ini sepertinya salah. Share. Ini kita Oke. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kita lihat di df head yang ini 5 baris pertama yang kita lihat. Ini kita mau melihat data set yang tadi kita upload ke sini yang kita panggil dari GitHub-nya saya. Isinya adalah seperti ini ya. Kemudian kita mau ngelihat dulu visualnya seperti apa. Yang kita lihat ini misalkan saya mau ngelihat salah satu parameternya di sini ada kan S1 ini saya ngambil S1 connection established success rate misalkan ya. Saya bikin grafiknya. Caranya df kemudian buka kurung peta, baru S1 nama parameternya, baru kita tick plot ya. Kan tadi library-nya kita panggil di matplotlib-nya. Oke, muncullah gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini, dia dengan sumbu X-nya dia otomatis saja gitu. Jadi numpuk-numpuk seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita mau atur-atur gitu ya, atur-atur sumbu X-nya ya kita atur-atur aja fix size-nya 10,6 atau 15,6. Itu formatnya dari mana? Tinggal teman-teman cari aja misalkan di sini ya. Gampang kok, dari di sini fix size itu langsung muncul Python. Jadi maksudnya saya juga nggak hafal semua ya, ini apa maksudnya keterangannya, ya tinggal dilihat aja nih format cara panggilnya seperti apa, kemudian keterangannya apa gitu ya. Oke, saya ganti dia 15,6 maka dia makin panjang ya. Kalau nanti misalnya kita ganti dia 10 yang tadi ya, 10 yang tadi maka dia akan namanya panjangnya ya. Itu dengan tinggi 6. Jadi kan lebih bagus nih, nggak numpuk-numpuk ya. Ini 2x ini salah. Kalau kita skip dulu ya. Masih banyak harus disampaikan. Kemudian kita loncat ke sini. Kalau teman-teman misalkan mau menggabungkan antara data dengan hour, karena di sini kan ada data, ada hour. Maka komennya adalah seperti ini ya, seperti mirip di Mapinfo, komennya dari tambah. Kemudian ada petik spasi, maka nanti dia akan ada date time-nya. Date time-nya ada di ujung. Date time-nya ada di ujung sini ya. Ada di ujung sini ya, date time. Jadi digabungkan antara tanggal dengan hour. Kemudian
Nah, kemudian ya, kemudian jika teman-teman mau merubah dengan formatnya ya, format datetime-nya mau dirubah dengan MDYH ya, seperti ini komennya. Kemudian saya percepat lagi 453 sudah. Ini jika kita mau melihat isi kolomnya ya, kita ketik aja ini, maka isi kolomnya muncul ini semua ya. Muncul ini semua. Ini adalah kolom-kolom yang ada di datasetnya. Lalu kemudian jika saya mau jadikan datetime itu sebagai data acuan, maka kita buat dfset index datetime in pass through. Maka maksudnya datetime-nya itu sebagai data referensi gitu. Lalu saya buat misalkan beberapa parameter, 3 parameter, fix size-nya saya atur, maka saya munculkan seperti ini ya. Di gambar 3 parameter session setup success rate, AWSR, dan kita lihat aja ini parameter yang kita masukin ya, ini kita ganti. Kemudian kita mau melihat scatter plotnya ya, kita buat scatter plot antara download PRB utilization dan download UU latency ya. Dengan fix size kita atur, kita mau melihat aja. Kita lihat di sini makin tinggi PRB-nya, latensinya makin tinggi ya, benar nggak ya? Nah, itulah data yang ada. Kemudian jika saya mau melihat lagi scatter plot antara CKI average dengan downlink volume gigabyte. Nah, kita lihat di sini, tuh CKI yang makin tinggi, downlink volume gigabyte makin kecil ya. Kata saya ini kita tidak memperdebatkan data ini, apakah memang seperti ini aslinya atau di kita berbeda nih. Seperti ini ya, makin tinggi CKI average-nya, downlink volume gigabyte rendah. Oke, kemudian kalau kita mau melihat histogram, maka kita buat aja ini plot histogram, kemudian bins 50 ini nanti mempengaruhi lebar-lebar ininya ya, lebar-lebar garis-garisnya ini. Kemudian kalau alpha 0,5 itu terang tidak warnanya ya. Seperti itu ya. Oke, kemudian kalau teman-teman mau lihat lagi box plotnya, box plot ini teman-teman harus tahu cara bacanya ya. Box plot ini di atas ini kan nilai max, di bawah garis ini ada nilai min. Ini adalah nilai max, ini nilai min, ini Q1 25%, tengah-tengah adalah nilai median, paling atas ini adalah 75% datanya gitu. Jadi kalau yang ini pencilan-pencilan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari sini data di HWSR intra Hanover ini kayak ini kotor ya datanya ya, tidak begitu dihiraukan ya kalau kita melihat dari sisi box plot seperti ini. Ini juga sama ya. Oke, kemudian kalau kita mau lihat nah ada group by ya, group by ini maksudnya kita jadikan si date ini sebagai acuan untuk menjumlahkan dari kolom-kolom berikutnya, misalkan data tanggal 1 bulan 4 2020 ini kan banyak ya dia ya, berulang gitu. Jadi kita jadiin dia group by date, maka nanti group by si date ini yang menjadi acuan untuk menghitung sum dari semua data ke kanan gitu. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, lalu kemudian kita ambil 2 parameter aja, downlink PRB dan uplink PRB misalkan, lalu saya munculkan dalam bentuk bar chart, ya seperti ini ya. Kalau di Excel biasa lah. Kemudian ada lagi, kalau misalkan ini tadi tidak ada legendnya, tidak ada kalau di tabel itu apa namanya disorot dia muncul apa namanya ya. Oke, kalau kita pakai menggunakan Plotly chart itu bisa kita buat muncul kan, kalau muncul apa namanya ya, yang tabelnya nilainya tinggi apa namanya ya. Nah kalau kita buat scatter plotnya juga bisa muncul. Kemudian kalau kita munculkan scatter plot dengan 3 parameter ya, 3 parameter RSSI, kemudian PRB utilisasi dan PDCP user throughput, nah, kita bisa munculkan seperti ini ya. Kemudian histogram, kemudian box plot dengan ada info. Kemudian kita bisa munculkan juga bubble chart ya. Bubble chart ini kalau kita buat seperti ini numpuk ya. Nah ini harus kita rapi-rapiin ya, kita rapi-rapiin. Kita lihat di sini nih, kita buat scatter plotnya lagi. Kemudian kita atur-atur nih, kita group by dulu ya berdasarkan date. Jadi dia tidak numpuk-numpuk. Nah ini yang jadi lebih rapi ya. Oke. Selanjutnya setelah pekerjaan ngecek visual tadi udah selesai kita lakukan, ceritanya seperti itulah ya. Lalu kita lihat data profilnya. Data profilnya ternyata 751
174 datanya itu ya, sebanyak ini. Lalu kita misalkan ya, di saya ini tidak saya ambil semua, saya ambil misalkan 8 saja ya, 8 feature saja ya, yang ini yang saya masukkan di kolom ini. Jadi dia jumlah barisnya 751, kolomnya saya pakai 8 aja gitu, tidak terlalu banyak. Karena tadi banyak yang parameter yang kita juga nggak tahu apa itu ya, jadi saya ambil 8 aja. Kemudian dari data yang sudah saya ambil ini, ceritanya ya mungkin disebut cleaning boleh juga ya. Saya cek nih statistiknya ya, statistik dari data yang sudah saya ambil itu saya cek nih DF1 ya. Jadi count-nya berapa? 751, ini 751, 751 semua. Oh, enggak nih, RSS saya ada 708. Berarti ada yang data yang kosong ini. Min-nya saya ambil, STD-nya standar deviasi, nilai min-nya, kemudian persentilnya tadi. Nah, setelah saya lihat-lihat statistik datanya, lalu saya cleaning nih, saya lihat nih, RSS saya ada yang datanya kosong nih kan. Ada 43, ada yang tidak 751 semua. Maka saya ambil nih, inilah dia yang disebut filling tadi. Saya filling dia dengan salah satu metodologi yaitu average. Saya average aja kan, ini average. Jadi kemudian singkat cerita saya sudah masukkan nilai average ke kolom-kolom yang kosong. Sekarang kita lihat kan sudah sempurna semua ya. Kita lihat di sini udah 751 semua nih. 751, 751 ya. Berarti datanya sudah cleaning ya. Ceritanya gitulah kira-kira. Nah, ini kita lihat 751 semua. Setelah dia cleaning, lalu ya saya cek nih histogramnya. Histogramnya saya mau lihat ini kan untuk analisis pre-analisis juga sih sebenarnya untuk kita lihat ya ini datanya sebarannya bagaimana. PDCP user throughput berada di rendah nih, dari 2,5 MB dengan jumlah data, frekuensi data di sumbu X, di sumbu Y. Sumbu X adalah nilai Mbps-nya. Kemudian ini download PRB utilisasi itu sama sumbu X-nya adalah nilai PRB utilisasinya, kemudian sumbu Y-nya adalah frekuensinya dia, dan seterusnya seperti itu ya. Lalu kemudian kita cek lagi seperti yang pernah disama Mas Ari ya, kita lihat korelasi-korelasinya ini korelasinya ya. Satu perintah saja per plot DF1, tapi kita bisa lihat semua nih semua parameter. Ini kita lihat misalkan yang gambar nomor 2 ini ya, gambar nomor 2 ini ya. Ini adalah downlink PDCP user throughput terhadapnya kita lihat di bawah, terhadap downlink PRB utilisasi. Jadi kalau yang dia gambarnya continue ini adalah karena dia dengan diri dia sendiri. Tetapi yang dia bentuknya scatter ini dia adalah dia dengan parameter yang lain. Nah, kita lihat di sini kesimpulannya yang tadi saya bilang cenderung regresi gitu ya, cenderungnya gitu ya. Kita lihat sekilas. Lalu kemudian ya banyak lagi yang bisa kita lihat ya. Misalnya kita mau melihat datanya one by one ya. Misalkan saya mau melihat PRB utilisasinya aja yang dia di tanggal sebelum tanggal 9 bulan 4 tahun 2020 misalkan. Saya lihat tapi menggunakan box plot. Kita lihat di sini box plot tadi sudah kita pahami ya. Dia adalah max, ini adalah max, ini adalah max, min, Q3, median, Q1 ya. Kita lihat di sini, oh ini yang banyak persentilnya itu berarti kan datanya ya kotor lah kesimpulannya gitu ya, singkat ceritanya ya. Kemudian setelah itu ini harus kita cek one by one ya, satu parameter. Kalau tadi yang ini kan sekaligus. Kemudian kita bisa cek lagi korelasi matrik ya. Ini yang kemarin pernah juga disebutkan Mas Arik, tapi dia itu adalah korelasi ya, bukan kausalitas. Bukan kausalitas, dia korelasi. Dia tidak jadi sebab akibat, tapi dia adalah korelasinya saja. Nilai 0,93 dengan plus 0,93 dengan minus 0,93 itu artinya sama. Artinya dia mempunyai kekuatan korelasi yang sama gitu. Tapi bukan jadi sebab akibat. Kalau kausalitas memang agak rumit, saya juga belum pernah nyobainya. Oke. Kemudian setelah kita dapat irisan korelasi ini, lalu kita mulai split datanya. Seperti yang tadi kan saya bilang 70-30 atau 80-20 ya. Mas Imam ini udah jam 5 lewat, gimana? Masih mau mendengarkan saya atau sudah gimana? Tanya ke lanjut apa next part. Kebetulan saya juga di distribusi ini, udah di distributor jam 5 udah harus pulang. Nah, teman-teman kita cukupkan atau lanjut? Lanjut. Pakai handphone aja, Mam. Siap, Pak. Lanjutkan dulu ya. Oke. Mudah-mudahan nggak bosan.
Nah, selanjutnya kita lakukan proses machine learning yang tadi di teori. Kita split datanya, kita pecah menjadi di sini kita ambilnya ini kita ambilnya berapa persen ya? Oke, nanti saya cerita ya. Ini intinya ini saya split datanya. Kemudian total data yang tadi 751 menjadi 675 untuk train data dan 76 untuk test data. Lalu kemudian saya normalisasi karena ada beberapa nilai yang skalanya berbeda kan. Nah, itu nanti bentuk normalisasinya itu macam-macam ya. Ada yang bentuk scaling, ada yang bentuk normalisasinya dinormatifkan macam-macam lah ya. Kita nggak bahas itu, intinya dinormalisasi aja. Kemudian di sini saya pakai dua model soalnya. Saya pakai dua model, nanti random forest dan artificial neural network. Kemudian untuk membangkitkan random forest yang tadi, kita nggak ada bahas random forest ya. Untuk membangkitkan model random forest yang kalau secara teori itu, kita hanya tinggal memanggil saja sebenarnya random forest regressor gitu. Baru kemudian ini ngikutin parameter-parameternya. Jadi tidak lagi terjebak pada kerumitan si teorinya, tetapi tetap kalau yang belajar machine learning saya lihat ya harus dipelajarin teorinya ya. Kemudian ANN-nya juga tinggal kita panggil aja MLP regressor, kemudian ini parameter yang mengikutinya. Apa arti dari parameter ini? Tinggal di googling aja ya, nggak apa tidak semua. Lalu setelah itu baru kita cek error modelnya. Saya dapatkan di sini untuk yang random forest itu masih lebih bagus daripada yang ANN ya. Untuk yang random forest straight 0,01, test 0,5, rendah daripada si ANN. Ini hanya untuk grafiknya ya. Lalu kemudian kita pakai si model itu tadi, kan udah jadi model ya. Inti dari machine learning membuat model. Modelnya itu nanti kita simpan dalam ANN misalkan. ANN adalah MLP, regressor, dan bla 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 ini. Baru modelnya itu nanti yang kalau sudah fix itu yang mau kita pakai itu nanti kita save di variabel tertentu ya. Nah, ini kita lihat dulu lagi ke sini. Ini kita masih ngecek dulu ya test prediction-nya. Nah, kita lihat di sini. Halo, Ya. Bang Ishak, sorry. Ya, Mau nanya, kalau yang seperti yang ngedefine itu, yang seperti ANN tadi, itu untuk setiap eksekusi apakah harus selalu kita maksudnya selalu kita define dulu, baru itu sebagai kita eksekusi, atau itu udah tersimpan di ininya ya, di sistemnya? Modelnya Bang. Iya. Jadi kalau yang ke atas tadi, coba yang ke atas. Model ini Ya itu kan kita define itu ya, yang ANN, bahwa ANN itu adalah model regressornya. Nah, itu kan kita define dia sebagai ANN. Nah, untuk setiap mengeksekut ini berarti ANN itu harus selalu kita kita define, atau dia udah tersimpan? dia tersimpan masih di sini aja Bang, tapi kalau nanti mau kita ambil, dia kita simpan dalam .py. Nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya tersimpan seperti ini. Nah, ini yang saya pakai nanti untuk deploy, itu dia tersimpan di ini, model RF. File model RF ini itu ada di sini Bang. Ini collect. Modelnya itu bentuknya nanti kayak gini Pak. Nah, .app mlrf seperti ini. Oh, oke. Jadi dia udah langsung kesimpan di situ ya. Ya. Nggak langsung di komen saya tadi Bang. Itu komen hanya untuk coba-coba untuk mempelajari gitu. Oke. Untuk mengekspornya jadi ini nanti ada lagi perintahnya, dan kita harus pakai TensorFlow atau ada beberapa library lagi yang nggak bisa pakai Google Colab. Yang saya tahu ya. Oh gitu. Oke. Siap. Oke. Kayaknya pernah nyobain nih Bang Jamil nih. Tanya langsung susah. Enggak, saya hanya newbie untuk ini. Jadi kemarin itu ngelihat ini kan, kemarin juga diajarin sama Anwari untuk ya bermain-main dengan si Python ini sama Anaconda ini, jadi lumayan agak-agak
ini cuman masih banyak harus apa ya istilahnya kan harus banyak berlatih ya supaya kita terbiasa untuk ininya ya. Oh, iya, Bang. Oke, makasih ya Bang. Nah, jadi model yang ini tadi di collab-nya ini hanya untuk coba-coba saja gini, belum jadi sebuah file yang bisa kita deploy ya. Ini mesti coba-coba, ini saya pakai untuk ngetes-ngetes. Kalau saya masukin data baru seperti itu, kemudian hasilnya bagaimana ya. Ini aja nggak bisa kalau di collab ya. Tapi kalau saya cobain di Jupyter Notebook, dia bisa. Mungkin karena nggak tahu saya ya, library-nya ada yang kurang mungkin di collab sini. Tapi inti yang dari penelitian atau analisis yang kita lakukan di collab ini, kita dapat sebuah model. Kalau kita langsung ujinya 2, saya dapat bahwa random forest itu lebih bagus dia. Bagaimana mengukur bagus enggaknya? Banyak lagi cara mengukurnya tadi ya. Mengukur errornya ada tersendiri, mengukur cara menghitung true false, false true, kemudian false false gitu, banyak ya ininya cara mengukur bagus tidaknya modelnya kita. Singkat cerita modelnya jadilah seperti itu ya. Kemudian lalu kemudian model itu kan harus saya deploy gitu untuk dipakai. Ceritanya udah paten lah gitu ya, baru saya pakai. Dia harus jadi seperti ini kan, harus jadi seperti yang pernah saya show ini. Seperti ini harus bisa saya pakai gitu ya. Sebenarnya banyak teman-teman itu nggak sampai deploy seperti ini juga, cukup sampai dia di modelnya itu baru ya sudah cukup itu jadi output penelitian. Tapi karena tidak tervisual, kurang menarik ya. Jadi harus kita visualkan gini, maka untuk memvisualkan ini ya ini kan HTML saja sebenarnya. Maka teman-teman harus belajar HTML yang yang simpelnya itu ada, saya share nggak ya tadi? Bentar. Ini ada di ini ada di sini ya, teman-teman yang ke tadi saya share nggak ya? Ya. Inti dari yang tadi itu kan hanya HTML aja ya. HTML ini kalau teman-teman buka enaknya di Notepad++ ya. Coba HTML ya. Ya teman-teman cuma bikin aja HTML baris atas, HTML baris bawah tanda garing ya. Baru isinya kan bisa macam-macam ya. Misalkan ini nih, ini saya simpan aja di TXT, baru nanti saya rubah TXT ini menjadi .html. Atau kalau mau gampang ya bikinnya di Notepad++ gitu. Notepad++, dia langsung jadi nanti kalau ini misalkan saya ini aja ya, sorry. Ini saya ganti aja nih misalkan jadi HTML. Oke, udah. Baru ya tinggal klik aja gitu. Kan langsung jadi tuh. Ini kelihatan Google Chrome-nya enggak ya? Nah, ini kelihatan nih. Ini kelihatan Google Chrome ya, Mam ya? Ini kelihatan HTML yang tadi sederhana saya bikin kan outputnya gini ya. Karena saya masuk di gambar ya. Assalamualaikum, melaju untuk maju, ini gambar ini. Nah, jadi kita harus bikin HTML, intinya seperti itu ya. Bikin HTML sederhananya seperti itu. Nah, HTML itu nanti dipakai untuk membangkitkan, sorry bukan ini. Membangkitkan file yang ini tadi. Yang di collapse-nya saya. Collab. Nah, yang ini ya. Nah, file production ini. Nah, ini ketika nanti kita mau ekspor seperti pertanyaan Bang Jamel tadi, kita harus ekspor pertama modelnya. Kedua, ada lagi file-file pendukung yang isinya adalah library ya Bang. Nggak bisa kita tunjukkan di sini ya, agak panjang prosesnya. Intinya kita butuh file model yang sudah diekspor. Lalu kemudian template-nya. Template-nya ini adalah seperti ini ya. Misalkan ini saya udah bikin kayak HTML tadi gitu. Tampilannya seperti yang tadi kita lihat di Google Chrome. Jadi cara menjalankannya itu pun sepanjang sepengetahuan saya Google Colab kesulitan ya Pak Google Colab. Rata-rata para master itu juga pakainya ya kalau nggak langsung Anaconda atau dia pakai Spider ya. Pokoknya bawaan dari Anaconda aja. Nah kalau kita pakai yang Spider ini, ini udah ada semua file-file pendukungnya ya. Ini kita pakai Pickle ya. Pickle ini library untuk deployment-nya ya. Ada tambahan lagi gitu.
Baru kalau saya run, nanti dia akan menghasilkan ini nih, menghasilkan ini HTTP 127.001. Nah, ini aja, alamat ini aja yang nanti saya buka, Bang. Kemudian dia akan menghasilkan HTML yang sudah terintegrasi dengan model kita seperti ini. Seperti ini tadi. Seperti ini. Dia muncul seperti ini. Misalnya saya masuk, kemudian aplikasi gitu ya. Nah, baru tampilan kolom-kolom ini kan ngarang-ngarang aja ya. Ngarang-ngarangnya sesuai sukanya ya. Inti kolom-kolomnya itu yang sesuai dengan model. Kalau di model saya buat inputnya adalah 3 ya. Misalnya, walaupun ini tidak akurat ya. Kemudian ini minus 100 berapa lah gitu kan. Kemudian CGI misalnya seperti itu. Kemudian 3 feature yang saya pakai untuk menghasilkan outputan gitu. Outputannya adalah kecepatan ya. Nah, cara kok bisa ada kotak di sini ya itu di HTML-nya aja. Tetapi hasilnya bisa dia dapatkan dari cara kerja si machine learning yang saya buat kemudian menjadi model gitu. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, ini yang hasil dari si yang saya running di Spider tadi. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanya kah? Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya, Mas Imam. Dia lagi di jalan kayaknya. Kira-kira seperti itu, ada yang mau ditanyakan kah? Sudah cukup? Sudah jam 5:14. Oke. Kalau biasanya nih kalau nggak ada yang mau nanya, berarti masih dicerna. Nanti harus ada ulangannya tuh, Mbak Isa. Gitu. Siap. Ya. Oke. Masih Saya bingung nggak mau ada nanya apa-apa, apa. Pak. Halo. Ya, Imam. Itu nanti misalkan kita mau nerapin di kerjaan kita, kira-kira ada gambarannya nggak ditempatin di mana gitu? Terima kasih, Pak. Dari semua proses tadi bisa diterapin sebenarnya ya. Dari proses menganalisisnya bisa, kemudian mencari model itu tergantung kalau menurut saya karena itu kalau cuma untuk belajar aja ya nggak masalah. Tapi kalau dia untuk hal besar maka kita harus lihat dari sisi pekerjaan bisnis yang tadi ya. Karena kan pain problemnya apa, baru kemudian lari ke sebuah goal yang mau dikejar gitu ya. Baru masuk kepada pekerjaan teknikal gitu. Karena pekerjaan teknikal sendiri kan itu ada beberapa step by stepnya seperti itu ya. Kalau cuma untuk mencoba-coba ya step dua step tadi itu bisa dilakukan percobaan. Apa yang mau dilihat-lihat lah di prediksi apa di klasifikasi tergantung bentuk distribusi data yang teman-teman pakai ya. Kalau tadi dia berupa prediksi atau klasifikasi ya bisa dipakai. Kemudian kalau untuk dia mau dipakai jadi deployment, walaupun itu jarang ya sebenarnya deployment itu ya. Itu kebetulan ilmunya dapat dari Kominfo juga itu. Ya bisa juga untuk biar mudah karena kalau tadi kan sebenarnya local host ya. Kalau yang sempat saya buat di Heroku, jadi si file deploymentnya tadi kita tanam bukan di local hostnya, tapi di sebuah web hosting yang dia memang sudah nyediain library ya. Jadi memang khusus untuk nyediain library-nya Python. Contohnya Heroku, waktu itu Heroku gratis. Taruh di situ, kemudian kita bisa akses di mana-mana gitu. Dia jadi sebuah aplikasi yang bisa dipakai. Gitu Mas Imam. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin itu dari saya teman-teman. Wah ini mohon maaf nih. Saya ini juga nih. Sudah disampaikan tadi Mam. Itu tim RFWJ selamat ya Minal, si Agung, Ari itu masuk semifinal tuh futsalnya pekan depan masuk semifinal. Tapi sayangnya cedera kaki. Mohon doa nih kakinya cedera. Jadi bisa izin ke Pak Witra dari rumah ini Pak. Tadi ngecek-ngecek kaki dulu. Jadi perlu ganti nih atau gimana?
Iya Mas Tri aja yang gantiin ya, nggak bisa main bukan depan. Kan di plotnya ada cadangan. Nggak ada cadangannya. Nanya, Bang Ishak nanya. Ya, ya Pak Samsul. Kalau di universitas materi ini berapa SKS ya? 1 semester 3 SKS. Ya, yes, oke berarti minggu depan lanjut lagi ya. 3 jam. Aduh. Iya, iya, Tiga itu SK, kan tiga SKS di kompres jadi 1 jam Pak Samsul. Saya nggak ngajar itu Pak Samsul, cuman jadi peserta tapi udah nyoba-nyobain. Oke, mudah-mudahan goal yang saya harapkan adalah teman-teman kebayang mesin bekerja itu maksudnya apa gitu ya. Bahkan sekarang ada deep learning ya, jadi mesinnya bekerja seperti apa. Kemudian Python-nya kebayang, tools yang mau dipakai juga jenis-jenisnya kebayang. Kira-kira komen-komennya juga kebayang lah ya. Kemudian flow arusnya itu kebayang ya, kalau kita lihat di kantor tetangga sebenarnya data science itu dibaginya banyak orang ya. Ada yang tidak megang coding sama sekali, bahkan hanya sebagai data science yang untuk mengatur flow-nya saja gitu. Ada yang data translator gitu. Jadi memang banyak bagian-bagiannya, tetapi kata para guru-guru yang mengajari saya, harusnya data scientist itu paham juga dari hulu ke hilirnya gitu. Walaupun nanti dia mengambil peran dari sisi mananya gitu ya. Misalkan penentuan dari goal dari pain problem understanding-nya itu orang sendiri, data understanding orang sendiri, masuk data engineering-nya orang sendiri, begitu ya. Dan saya kira nanti ada di jadwalnya saya Mas Anwari ya, Mas Anwari, izin ya mengingatkan lagi ada sesi Python kita ya. Waduh. Bulan 1 yang lalu tuh baru diingetin ya. Ada sesi Python mungkin bisa didalamin kalau terkait komen-komennya. Tapi saya kira dari beberapa dialog saya dengan yang engineer ya nggak semua juga hafal Pak Samsul di komen-komen itu ya, kita tinggal lihat aja di contekan di Google apa maksud parameter ini. Seperti itu sih. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan, Mas Imam. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembaliin ke Mas Imam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ishak yang sudah panjang lebar menjelaskan. Setidaknya kita ada gambaran untuk machine learning ini. Mungkin kedepannya ada development juga mungkin ya. Bisa jadi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya sudah cukup untuk